Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Sebenarnya saya tidak kepingin untuk sharing keilmuan saya yang menyangkut pemerintahan ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun saya sebagai seorang ilmuwan merasa terusik juga itu. Mengapa bangsa yang begitu bagusnya akhlaknya, tata keramanya, kualitas dirinya, dan itu dibangun oleh pejuang-pejuang kita ya, dari mulai zaman kerajaan-kerajaan yang ada sampai era proklamasi ya. Betapa kita punya orang tua, datuk-datuk, mbah-mbah itu yang begitu luar biasanya ya. Di dalam kepemimpinan mereka itu rata-rata ada satu hal yang mendasar, itu adalah apa? Harta mereka itu habis untuk rakyat ya. Sekali lagi, harta mereka itu banyak terkuras untuk rakyat, dan mereka betul-betul peduli dengan apa yang menjadi kebaikan rakyat. Namun ironisnya saat ini justru berbanding terbalik. Mereka memperkaya diri, tidak sadar bahwa kekayaan yang mereka bangun itu dari rakyat, dari selama ia menjabat. Namun anehnya pada saat ia itu mengumpulkan harta dari rakyat, ya ia semakin tidak sadar, bercerita, ngomong ngalor ngidul ya, kesana kemari, yang itu mempersoalkan rakyat ya. Di mana nilai etisnya ya? Kalau ditinjau dari keilmuan manapun, mana mungkin ini terjadi. Namun ada satu hal yang saya sampaikan di sini, khususnya Pak Prabowo, kami itu cinta sama Pak Prabowo, seneng ya. Kepedulian Bapak terhadap rakyat itu sangat luar biasa. Namun memang di dalam konsep karakter itu, kata Rasulullah, kalau melihat seseorang itu lihatlah temennya ya. Ini yang harus digarisbawahi itu Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya bahwa aparat-aparat ya, menteri-menteri jenengan, staf apapun di situ, yang dimana ia sudah bercerita yang tidak ya, yang mempermasalahkan rakyat, itu artinya yang pertama mereka itu sudah jenuh, utak wis entek, kanggo mikir itu sudah entek ya, sudah habis. Dan kalau orang-orang ini ditahan ya, maka ia akan menjadi komunitas ya, masyarakatnya, lingkungannya itu lingkungan yang juga sudah jenuh. Tidak ada sebuah inovasi yang mereka lakukan, yang ada apa? Semuanya fokus ke rakyat. Apa yang bisa dibantai, apa yang bisa ditekan dari rakyat ini, semuanya suasananya akan sama. Tidak akan mungkin ya. Maaf ya Pak Prabowo ya, para saudara-saudaraku, saya kasih contoh aja ya. Apakah mungkin, ini ekstrim ya, maaf ya, orang di lingkungan pezina ya, terus ada orang yang tidak pezina, itu kira-kira bisa tenang nggak? Orang di lingkungan ya, di lingkungan koruptor, di situ tidak ada yang bersih, kira-kira nyaman nggak yang bersih ini? Tapi kalau misalkan ini nyaman ya, berarti mereka sebenarnya sudah proses satu warna. Begitu juga orang yang biasanya bohong ya, menyusun siasat dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang baru ke situ ya, kalau ia tidak sama warnanya, dia akan keluar. Tapi kalau ia sama, ia akan terus berproses. Seperti itulah keadaan kepemimpinan yang saat ini Pak Prabowo. Jadi lingkungan itu sangat pengaruh. Dan satu usulan Pak Prabowo, jika dikehendaki, jika memang melihat kejenuhan itu Pak Prabowo, ayo stop. Jangan biarkan
kabinet jenengan itu satu warna dengan mereka yang lagi sakit, yang lagi jenuh. Lalu yang kedua, kalau memang pemerintah Pak Prabowo itu peduli dengan rakyat, ya, buat sebuah suasana yang dimana entah per minggu, entah per bulan itu kumpul dengan rakyat. Bisa digilir, bisa apa, karena tidak ada Pak Prabowo konsep orang yang akan terenyuh ya dirinya terhadap kepedulian rakyat kalau dia itu tidak nimbrung. Tidak bisa. Ya, nanti saya kasihan Pak Prabowo aja. Nanti Pak Prabowo akan menjadi bulanan-bulanan dari mereka-mereka yang tertutup hatinya, tertutup otaknya. Jadi sekali lagi saya mengatasnamakan diri sebagai seorang ilmuwan di bidang karakter. Ayo mohon sekali Pak Prabowo, cepat selesaikan, jangan takut ya masa depan negara Indonesia jika Pak Prabowo membuat sebuah dua dasar. Pertama, dasar keagamaan, kuatkan ibadah agama, yakinlah hanya Allah lah yang bisa menjadikan negara Indonesia ini sukses, bahagia, makmur, sejahtera, dan sekaligus menghancurkan. Itu hanya Allah Pak, dalam konsep rukun iman yang keenam. Yang kedua, dekati amanah. Siapa yang memberi amanah? Rakyat. Dua pilar itu kalau dibangun terus, saya yakin Pak Prabowo dan semua staf kabinetnya akan menjadi orang yang selalu dirindukan oleh rakyat. Seperti itu, sekali lagi saya mohon maaf, saya mewakili sebagai seorang ilmuwan di bidang karakter, di mana karakter itu tidak akan pernah bisa terbangun jika tidak ada zona, area yang disterilkan dan mulai dibuat Pak Prabowo warna apa yang harus yang dituangkan di situ. Dan siapa yang siap, silakan masuk. Siapa yang tidak siap, silakan mundur. Seperti itu Pak. Bangsa Indonesia banyak yang pintar Pak Prabowo, banyak yang alim, banyak yang peduli. Jangan takut dengan para menteri yang saat ini sudah lama bekerja, namun beliau belum bisa membuktikan kepada rakyat. Angka-angka di statistik ekonomi itu tidak menjadikan hiburan buat rakyat kecil Pak. Ya, karena rakyat kita masih banyak yang sengsara. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.